Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami ingin datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir sejenak saja bahwa mengapa Tuhan Yesus rela meninggalkan sorga yang begitu indah dan mulia, meninggalkan tahta kemuliaannya yang kudus, dan rela menanggalkan segala kehormatannya? Padahal Ia adalah Allah yang memiliki kekuasaan serta kehormatan dan kemuliaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini serta isinya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bila kita berpikir dengan pikiran manusia dunia saat ini, apakah rela seorang presiden yang memegang pemerintahan sebuah negara mau melepaskan jabatannya sebagai presiden dan memilih hidup sebagai rakyat biasa dan mau berbakti memberikan hidupnya bagi orang-orang yang tidak mampu? Kenyataan yang kita temui saat ini adalah manusia berlomba-lomba berusaha untuk mengejar jabatan sebagai presiden atau jabatan tertinggi apapun yang ia inginkan. Dan inilah yang menjadi sifat dasar manusia, bahwa sesungguhnya manusia pada umumnya ingin dihargai dan ingin dihormati. Kalau kita mau jujur, melihat kenyataan ini seharusnya sebagai orang percaya kita sungguh kagum dan menaruh hormat yang tinggi pada Tuhan Yesus, yang rela melepaskan semua yang Ia miliki dalam kerajaannya. Dan Ia mau datang ke dunia ini, bahkan Ia rela untuk menderita supaya manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Meninggalkan takhta kemuliaannya artinya Ia rela kehilangan hak-haknya. Dengan mengenakan tubuh daging sama seperti manusia, Ia menunjukkan sebuah gaya hidup yang diwarnai penderitaan yang luar biasa. Bahkan Ia tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan semuanya itu merupakan gambaran dari kerelaan kehilangan hak-haknya. Perjalanan pelayanannya selama Ia berada di dunia ini diwarnai dengan berbagai penderitaan. Bahkan dihujat, dicaci, dihina. Namun Ia tidak pernah membalas semuanya itu. Karena baginya melakukan kehendak Bapa di sorga adalah sebuah kewajiban yang harus Ia selesaikan, tanpa melihat pada penderitaan yang akan dideritanya. Perjalanan pelayanannya selama 3,5 tahun. Ia rela kehilangan kehormatannya di mata sebagian orang-orang Yahudi, dengan berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 3 ayat yang ke-21-22. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan. Ini artinya Ia dituduh sebagai orang yang tidak waras, atau tidak lebih dari orang gila. Juga dituduh Tuhan Yesus telah menggunakan kuasa Belzebul untuk mengusir setan. Bahkan di hadapan Pilatus Ia dituduh telah menghujat Allah dari teriakan penduduk Yerusalem. Dan pada akhirnya Ia harus disalibkan sampai mati di atas kayu salib.
Kisah ini memberi gambaran bahwa ia rela menjadi seorang hamba. Bahkan hal itu ditujukan dengan cara rela membasuh kaki murid-muridnya. Ini gambaran kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sebagai hamba, ia adalah seorang hamba yang begitu sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercelah. Hanya karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena ia tahu benar sebagai manusia, jika ia tidak berkenan maka ia akan melukai hati Bapanya di sorga. Tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga artinya tidak dapat diterima di dalam kerajaan sorga. Dan ini sangat mengerikan. Paulus yang mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus dalam menjalankan pelayanannya pernah berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Inilah yang harus menjadi peringatan keras bagi setiap orang percaya, bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Kalau Paulus seorang rasul Allah yang melayani, dengan tidak mementingkan dirinya sendiri masih merasa gentar, jangan sampai ia sendiri ditolak oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, yang hanya mau hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Oleh sebab itu sadarlah sebelum terlambat, sebelum tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ingatlah saudaraku, Allah kita adalah Allah yang pembalas, yang membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang diperbuat manusia saat ini? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita semakin bertumbuh di dalam hadirat Allah, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini, dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintaimu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga.
Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.